Selamat malam Pak. Kami dari kelompok 7 PKN akan mengajukan beberapa pertanyaan wawancara kepada Bapak terkait tentang Pancasila. Pertanyaan yang pertama adalah, menurut pendapat Bapak, apa itu Pancasila? Pancasila itu adalah dasar negara kita. Dia adalah pandangan hidup bangsa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Pancasila benar-benar tepat sebagai ideologi dan dasar negara? Jelaskan pendapat Anda. Pancasila itu sudah teruji sebagai dasar negara kita. Jadi hari ini pertanyaannya, saya pikir tidak pertanyaan apakah itu tepat atau tidak tepat. Pancasila itu sudah kita pilih sebagai dasar negara dan menjadi pilihan satu-satunya. Jadi jargon-jargon belakangan ini kan sudah disampaikan untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar negara. Jargon itulah yang disampaikan kepada generasi muda bahwa NKRI itu harga mati, termasuk Pancasila itu adalah harga mati, sama seperti Bhinneka Tunggal Ika harga mati, Undang-Undang Dasar 1945 itu harga mati. Jadi Pancasila jangan dipertanyakan lagi apakah dia tepat sebagai dasar negara. Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila itu mampu menjadi pandangan hidup kita melalui berbagai macam masalah sehingga kita sampai pada hari ini hidup bersama, bisa saling mengasihi, bisa saling peduli karena dasar negara kita adalah dasar negara Pancasila. Jadi kalau balik kepada pertanyaan tadi, Pancasila sangat tepat menjadi dasar negara kita. Baik. Pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak, apakah masyarakat saat ini sudah memahami tentang Pancasila sebagai ideologi negara? Ini pertanyaan menarik ini. Kalau pertanyaannya apakah sudah memahami, maka kita harus mengakui bahwa ada penurunan pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda menurut kami pada saat-saat terakhir ini. Jadi tidak lagi seperti dulu, kejadian-kejadian terakhir ini mengenai perpecahan, kemudian kita saling mencurigai, tidak lagi terikat sebagai satu keluarga di rumah besar kebangsaan Indonesia ini, itu menunjukkan bahwa ada penurunan pemahaman terhadap Pancasila. Jadi konflik antar suku, konflik antar golongan, kemudian di beberapa pemilihan pilkada daerah, hal-hal yang menyangkut kesukuan, agama itu menjadi komoditas politik, itu sebetulnya adalah penurunan. Itu yang perlu kita perhatikan, dan satu-satunya jalan kita kembali masuk untuk memahami Pancasila. Kalau kita memahami Pancasila itu secara baik, sesungguhnya perbedaan itu kekayaan. Perbedaan itu anugerah Tuhan yang menjadikan Indonesia itu indah dan menjadikan Indonesia itu seperti jamrut khatulistiwa, berbeda-beda tetapi bersatu untuk satu Indonesia Raya. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, setujukah Bapak apabila Pancasila diganti dengan ideologi lain mungkin? Kalau memang setuju, apa alasannya? Tidak setuju, karena mengubah Pancasila itu mengubah negara ini. Saya sampaikan tadi, Pancasila itu sudah teruji dalam perjalanan sejarah kebangsaan kita sebagai alat perekat kita. Pernah dicoba mau diganti ketika ada pemberontakan G30 SPKI. Tapi para tokoh bangsa kita ini sadar bahwa Pancasila itu satu-satunya jalan. Maka jawabannya pasti tidak setuju, karena mengubah Pancasila itu mengubah negara kita. Pancasila sudah teruji sebagai pandangan hidup bangsa kita.
Jadi tidak mudah mengatur negara kita ini yang terdiri dari beribu pulau, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, kemudian bahasa yang berbeda-beda. Tapi Pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno itu, yang diambil sarinya dari Indonesia, kata Bung Karno itu milik kita, itulah hidup kita. Jadi Pancasila itu kita sebetulnya. Jadi tidak bisa diubah. Kalau diubah itu mengubah Indonesia ini dan bisa menghilangkan Indonesia ini. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, menurut Anda di zaman sekarang ini apakah masyarakat sudah melakukan nilai-nilai yang terdapat di dalam sila-sila Pancasila? Apa alasannya? Masih banyak yang melakukan nilai-nilai Pancasila. Kalau bangsa kita hari ini masih sampai ke hari ini dan kemudian masih bisa melalui berbagai macam tantangan termasuk pandemi COVID-19, sebetulnya itu adalah bukti bahwa Pancasila masih hidup di tengah-tengah kita. Contoh yang saya sampaikan tadi, ada beberapa pilkada yang menjurus kepada isu SARA, isu kelompok. Ada juga kelompok-kelompok yang berusaha menjadikan negara kita ini negara agama, tapi ternyata sebahagian besar dari kita itu tetap memilih keindonesiaan kita. Itu buktinya bahwa Pancasila masih hidup. Itu satu. Misalnya pilkada DKI yang dulu sangat panas karena isu agama, ternyata bisa kita lalui. Artinya sebagian besar penduduk DKI itu tetap memilih Indonesia. Kemudian kita masuk kepada pemilihan presiden yang terakhir, yang juga mengemuka soal-soal isu keagamaan, isu golongan itu. Tapi apa? Buktinya ketika selesai pemilihan, sebagian besar bangsa kita tetap memilih Indonesiaan itu. Dan ketika Pak Presiden Jokowi terpilih, Pak Jokowi merangkul semua elemen bangsa, dan semua elemen bangsa ini mau masuk dalam satu barisan keindonesiaan itu. Itu buktinya bahwa nilai-nilai Pancasila masih hidup di antara kita. Walaupun harus kita akui, ada saja kelompok yang senantiasa berusaha untuk mengganti Pancasila ini dengan berbagai macam kepentingan. Bahwa ada penurunan, ya, tetapi sebagian besar dari kita masih mampu. Kemudian melalui masa pandemi COVID-19 ini, masih banyak relawan yang mau saling menolong. Itu kan cinta kasih itu, saling peduli, mencintai bangsa, seperti butir-butir pengawalan Pancasila itu. Kemudian masih ada tempo seliro kita, tenggang rasa kita, masih peduli kepada orang lain. Sehingga kalau kita melalui pandemi COVID-19 ini misalnya lebih cepat, saya kira salah satu berkatnya karena kita masih memandang Pancasila. Kita memandang kita sebagai satu keluarga besar, maka penderitaan teman saya itu penderitaan saya. Apa yang bisa saya tolong, saya tolong. Begitu dia. Jadi masih bahwa ada penurunan. Ya, dan itu tugas kita untuk meningkatkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pertanyaan yang selanjutnya adalah, menurut Bapak, seberapa pentingkah nilai Pancasila di dalam kehidupan kita? Sangat penting. Kalau nilai-nilai Pancasila itu kita jadikan sebagai visi, kita jadikan sebagai arah kita yang mengarahkan kehidupan kita, maka sebetulnya banyak persoalan bangsa yang lebih cepat selesai, persoalan-persoalan masyarakat. Salah satu intisari Pancasila itu kan gotong royong. Nilai-nilai gotong royong itu kan nilai-nilai kearifan lokal
yang sebetulnya ada dan hidup di seluruh suku di Indonesia. Saya tadi bilang menghadapi pandemi COVID-19 ini kan perlu gotong royong. Kalau pemerintah bilang mari memakai masker, semua memakai masker, itu kan bergotong royong itu. Mari tinggal di rumah untuk sementara, semua tinggal di rumah. Mari membatasi diri, semua membatasi diri. Jadi nilai gotong royong itu kalau kita laksanakan, itu banyak persoalan kita yang selesai. Atau tidak usah kepada yang berat-berat, kepada yang ringan aja. Misalnya ada orang hidup di satu gang. Kalau mau bergotong royong menjaga kebersihan bersama-sama, gang itu akan menjadi bersih. Tak perlu biaya banyak dari dinas kebersihan, dan tidak akan ada di sana wabah penyakit, karena masyarakatnya mau bergotong royong. Jadi nilai-nilai Pancasila itu, salah satu yang saya sebutkan tadi, gotong royong itu bisa menyelesaikan masalah. Apalagi misalnya kita tingkatkan lagi, kita kembangkan lagi ke nilai yang lain, cinta tanah air, tenggang rasa tadi, saling peduli, teposoliro, toleransi, kan begitu. Toleransi itu menjadi penting karena kita beragam kita. Kalau kita tidak bisa menerima orang lain sebagai saudara walaupun berbeda-beda, kita sedang berada dalam keadaan yang berbahaya. Tapi nilai Pancasila yang mengatakan bahwa perbedaan itu anugerah, itu sangat menolong kita. Jadi nilai Pancasila itu sangat hebat. Sangat hebat. Kalau misalnya kita bisa implementasikan, maka banyak persoalan bangsa ini yang jauh lebih cepat selesai. Kalau itu kita hidupi dalam kehidupan kita. Terakhir misalnya begini, cinta tanah air itu kan salah satu cirinya adalah tidak korupsi. Bayangkan kalau seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara ini bersih, tidak korupsi. Banyak sekali dana yang aturannya menguap tidak jelas, itu bisa menjadi dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pendapat Bapak tentang nilai Pancasila yang saat ini sudah mulai terkikis? Nah, ini menjadi PR yang sangat penting bagi kita, terutama seperti adik-adik yang masih sangat muda, generasi muda bangsa. Maka kalau saya sampaikan kepada generasi muda, jangan tunggu orang lain, mulai dari diri kita sendiri, mulai hari ini. Jangan menuntut orang lain lakukan sesuai dengan Pancasila, tapi kita tidak. Mulai dari kita. Contohnya, ya peduli sama orang lain, mau menolong orang lain, mau mencintai bangsa ini. Mencintai bangsa ini berarti kan, kalau generasi muda, mahasiswa seperti ini belajar dengan baik, tingkatkan sumber daya manusianya. Itu kan mencintai bangsa itu. Hargai teman walaupun berbeda, itu meningkatkan persatuan. Kalau memutuskan sesuatu, silakan musyawarah. Itu kan amanahnya Pancasila. Musyawarah untuk mufakat. Kalau berbagi sesuatu, tidak harus sama, misalnya sama saya 500, sama Anda 500, tidak. Pancasila bilang dibagi sesuai kebutuhannya. Dan percaya bahwa yang diberikan Tuhan kepada kita, itu rezeki kita, dan ada yang diberikan Tuhan kepada orang lain. Tidak perlu saling curiga. Dan intinya itu percaya kepada Tuhan. Sila pertama itu kan percaya kepada Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang percaya kepada Tuhannya, yang melakukan tugas-tugas keagamaannya, patuh kepada agamanya, itu pasti akan menghormati agama yang berbeda dari dia. Karena tidak ada agama yang mengatakan bahwa jangan kasihi yang tidak agamamu. Semua agama mengatakan kasihilah orang lain. Agama apapun dia, suku apapun dia, marga apapun dia. Jadi jangan tunggu. Jadi kalau saya ditanya bagaimana misalnya memahamkan nilai Pancasila itu di generasi muda, mulai dari diri sendiri.
Kalau kalian ini ada tugas kelompok ini, kelompok ini dulu dilihat apakah sudah saling menghargai. Tentunya kan tidak satu agama di sini. Tapi kalian bisa satu kelompok, berarti kan kalian saling menghargai. Jadi mulailah dari hal-hal yang kecil, dari keluarga, dari kelompok, dari satu fakultas, dari satu universitas, kan begitu. Kalau itu kita lakukan, maka Pancasila akan hidup lebih baik lagi. Kedua tentunya, ya pemerintah juga harus menyediakan perangkat-perangkat yang dimana generasi muda itu bisa melihat Pancasila, memahami Pancasila. Tidak hanya formal dalam artian dia belajar di sekolah, belajar di universitas, tapi di seluruh aspek kehidupan. Dan yang menjadi penting karena hari ini kan kita sudah masuk ke zaman di mana semua bisa dilihat di media sosial, maka pemerintah harus mampu memberikan pesan-pesan lewat media sosial, pesan-pesan yang sesuai dengan orang-orang muda, orang-orang milenial, sehingga Pancasila itu tidak jauh, dia dekat sesuai dengan zamannya, bisa dipahami oleh masyarakat yang melihat dan menjalaninya. Karena ini zaman milenial, maka upaya-upaya memahamkan nilai-nilai Pancasila itu juga harus disampaikan lewat media-media sosial secara lebih menarik. Dan sebetulnya hari ini juga sudah banyak. Pertanyaannya adalah apakah orang muda mau melihat itu kan? Nah, jadi kan semuanya kita bermedia sosial, tapi masalahnya adalah orang muda ternyata lebih tertarik kepada hal-hal yang entertainment atau yang lain lah. Tapi kepada hal-hal yang membangun kebangsaan, persatuan kita mungkin kurang, dan itu yang harus kita tingkatkan selalu. Tapi intinya jangan tunggu orang lain yang memulai, tapi mulailah dari diri kita sendiri, sehingga kalau semua orang begitu, semua generasi muda itu sendiri, maka pada waktunya semua elemen bangsa ini itu memahami Pancasila dengan baik. Baik, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana pendapat Bapak tentang generasi muda saat ini yang masih banyak yang tidak hafal Pancasila? Itu tantangan itu memang. Kan kalau kami dulu setiap pagi di SD itu baris, kemudian setiap pagi itu mengucapkan Pancasila. Orang yang ke depan itu ganti-gantian. Ucapan Pancasila yang diucapkannya diikuti oleh seluruh murid yang baris ini. Tidak hanya Pancasila, kalau dulu kami pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada Pancasila, itu juga diucapkan setiap pagi. Di dinding-dinding itu ada Pancasila di sekolah, tak boleh tidak ada. Kemudian masih banyak perlombaan-perlombaan melukis Garuda Pancasila itu lengkap dengan sila-sila Pancasila itu. Masih banyak perlombaan-perlombaan yang menghafalkan kemudian cerdas tangkas mengenai butir-butir Pancasila itu. Nah, kemudian kalau dulu kan kalau kita masuk ke dari SMP ke SMA, itu kan ada pra pengenalan sekolah itu, dan salah satu hal yang paling banyak porsi materinya itu mengenai pemahaman kita terhadap Pancasila. Begitu juga ketika saya masuk Universitas Sumatera Utara pada tahun 1990, itu porsi yang banyak itu ketiga ospek itu salah satu adalah mengenai Pancasila. Itulah yang dulu sangat tersusun dengan baik. Hari ini mungkin tidak seperti itu lagi. Maka menurut saya setiap jenjang pendidikan harus kembali ke sana, mengenalkan Pancasila itu kepada
para peserta didiknya. Tapi tentunya karena ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ini zamannya sudah zaman milenial, maka memperkenalkan Pancasila itu juga sudah bisa mempergunakan alat-alat digital seperti sekarang ini. Harusnya proses memperkenalkan Pancasila itu bisa jauh lebih cepat hari ini lewat pesan-pesan di media sosial itu, karena kalau data yang kami bacakan tahun 2021 ini hampir 170 juta penduduk Indonesia itu pemegang ponsel dan bermedia sosial. Bayangkan begitu disebar satu pesan baik itu, maka 170 juta bisa membacanya. Nah, pesan-pesan apakah itu lewat tari daerah yang menggambarkan keberagaman kita, apakah itu soal pesan-pesan gotong royong, pesan-pesan toleransi, nah, itu harus gencar dilakukan. Pekerjaan kita generasi muda adalah mau melihat itu. Orang yang lebih tua mengingatkan orang yang lebih muda mau melihat itu. Begitu. Kemudian guru-guru mengingatkan siswanya mau melihat itu. Nah, persoalan kita kan itu. Di media sosial ini banyak dan semuanya ada. Bisa kita belajar dari sini, tapi tidak pernah kita lihat. Maka kembali kepada soal apakah kita mau memilih itu sebagai sebuah tugas kewajiban kita selaku generasi muda. Harusnya begitu. Kalau kita mencintai bangsa ini, maka memahami Pancasila itu harus dilihat sebagai tugas kewajiban kita sebagai warga negara. Kalau dulu kan kita disuruh angkat senjata 1945 sebelumnya. Sekarang kan bukan angkat senjata. Sekarang musuh kita bukan orang yang mau datang menjajah, tapi orang yang mau datang menjajah kita dari ideologi yang berbeda dari kita. Dan begitu. Maka siapa mempertahankan Pancasila itu, atau kalau bangsa kita ini kukuh mempertahankan Pancasila itu, kita sedang menjaga kemerdekaan kita. Tidak terlindas oleh ideologi yang lain. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara Bapak mengamalkan Pancasila dalam kehidupan Bapak sehari-hari? Karena saya orang tua kan, saya mulai dengan saya mencintai istri saya. Ya, karena dia kan makhluk Tuhan. Nah, maka saya tidak jauh. Nah, orang yang mengamalkan Pancasila itu karena dia menghargai orang lain, maka lihat apakah dia menghargai istrinya. Kalau saya menghargai istri saya. Saya berusaha sebaik-baiknya, bekerja keras semampu saya untuk menghidupi anak-anak saya. Nah, tapi di atasnya itu, saya itu menghormati agama saya. Nah, menghormati Tuhan saya. Jadi saya mulai dari situ. Saya beragama Kristen, maka saya setiap hari Minggu datang ke gereja. Kemudian berusaha mematuhi aturan-aturan sesuai agama saya. Sesuai sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa itu. Kemudian saya mencintai orang sekitar saya, dan itu dimulai dari saya mencintai keluarga saya. Jadi kalau saya ditanya apakah orang itu berpancasila atau tidak, saya pikir cirinya itu pertama, dia harus setia pada agamanya, dia harus setia pada keluarganya. Orang yang setia pada agamanya itu pasti akan menghormati agama yang lain. Jadi sebetulnya sederhana. Apakah orang sedang mengamalkan Pancasila atau tidak, menurut saya itu. Dan orang yang setia pada agamanya itu pasti setia pada negaranya. Kalau di agama Kristen kan dibilang gitu, pemerintah itu adalah wakil di pemerintah itu wakil Tuhan. Jadi kalau kita setia pada agama kita,
itu berarti kita setia kepada pemerintah kita. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Kalau kau lihat orang, lihat apakah dia beragama dengan baik, apakah dia mencintai keluarganya. Saya kira kalau dua hal itu dia lakukan, maka dia itu berpotensi sedang mengamalkan Pancasila dengan baik. Karena itu, mencintai agama saya, menghormati agama saya dengan baik, itu pasti akan menghormati agama orang lain dengan baik, pasti akan menghargai orang lain dengan baik, pasti akan toleran dengan perbedaan-perbedaan. Begitu. Karena agama itu kan memerintahkan, bukan cintailah yang satu agamamu, kan bukan itu. Cintailah sesama manusia, bahkan musuhmu pun kau cintai. Bayangkan itu, bahkan musuhmu pun kau cintai. Itu kalau perintah agama kami. Jadi kalau saya memahami agama saya dengan baik, memahami dan mencintai keluarga saya itu sedang mengamalkan Pancasila. Saya pikir seperti itu. Pertanyaan yang terakhir, apakah di lingkungan Bapak sendiri masih ada orang-orang yang bersikap acuh terhadap Pancasila? Masih ada. Kalau kita urutkan dari generasi yang misalnya paling muda, itu banyak juga pelajar yang entah karena apapun itu, saya pikir belum menghormati dan memahami Pancasila. Tidak menghormati orang tua, menurut saya tidak mengamalkan Pancasila. Masih mau bolos dari sekolah, saya pikir itu tidak mengamalkan Pancasila. Kemudian orang yang masih tidak toleran, hanya menerima yang satu agama, satu suku dengan dia, itu tidak Pancasila. Orang yang masih mau mengganggu keamanan itu tidak menghormati Pancasila. Jadi masih banyak, dan itu tantangan kita. Itu yang saya bilang tadi, ini pekerjaan rumah kita secara bersama-sama. Dan jangan tuntut orang lain duluan, harus kita yang duluan. Kita contohkan, tidak hanya kita nasihatkan. Karena orang bijak kan bilang, satu perbuatan lebih berharga daripada 1000 nasihat. Jadi kalau kita berlaku dengan baik, itu akan menjadi teladan bagi orang lain. Jadi orang-orang yang masih tidak mengamalkan Pancasila itu juga saudara kita. Maka kita tidak bisa biarkan mereka jatuh dan terjerembab. Kita yang lebih paham akan bertugas untuk memahamkan mereka